Warga Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung geger mendengar terjadinya peristiwa dugaan pembunuhan di Dusun Sajingan Kecil, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Jumat 13 Mei 2022. Saksi mata Jono mengatakan terduga pelaku F menyeret jasad korban R ke jalan pemukiman warga untuk dibawa ke pemakaman. Terduga pelaku berinisial F adalah anak kandung korban, yaitu R. Pada 30 Mei 2022 pukul 9.30, rekonstruksi digelar di Mapolres Sambas. Pada saat rekonstruksi tersebut dikatakan tersangka memang sering meminum minuman keras jenis arak dan pujok serta minum obat batuk dalam jumlah banyak, yaitu 20-40 butir hingga mabuk. Sehari-hari tersangka merasa kecewa, marah dan dendam kepada korban, yaitu ayah kandungnya. Menurut tersangka, ayahnya tidak adil dan pilih kasih terhadap tersangka. Menurut tersangka, ayahnya lebih sayang terhadap adik-adiknya daripada tersangka. Pada saat kejadian, adik-adik tersangka tidak ada di rumah dan sang ibu sedang bekerja. Aksi pembunuhan terhadap ayah kandung tersangka dilakukan di dapur. Adegan ketiga, tersangka mengambil parang panjang di bawah meja kompor yang ada di dapur dekat tersangka. Adegan yang dikomunikasikan adalah ketika tersangka mengambil parang. Pegang itu, ambil tidak pegang, parang ini pegang. Lanjut, adegan keempat, tersangka mendekati korban dan berdiri di sebelah kanan korban sekira jarak 50 cm sambil memegang parang panjang dengan di tangan kanannya. Parang aku pegang, parang aku pegang. Bawa. Tersangka berkata kepada korban, "Ayah benci ke dengan aku, membenci ku bunuh." Korban menjawab, "Bunuh be." Mendengar ucapan tersebut, tersangka bertambah emosi. Adegan yang dikomunikasikan adalah ketika tersangka berdiri sekira 50 cm dari korban. Maju be. Lanjut, adegan kelima. Tersangka mengayunkan parang panjang yang ada di tangan kanannya sebanyak 1 kali sekuat tenaga ke arah leher korban dan mengenai leher depan korban hingga menyebabkan luka berdarah. Saat bersamaan, saksi 2 saudara saling memikul kayu dan lewat di belakang rumah korban sekira jarak 3 meter serta mendengar suara seperti suara pukulan parang yang digunakan menyiangi ikan. Adegan yang didokumentasikan adalah ketika tersangka mengayunkan parang sebanyak 1 kali ke leher depan korban. Per, taruh parang di leher. Sedang ada Per. Ini, tangan kanan. Kayak kau ngayunkan tuh. Ada kan? Enggak, leher letak. Letakkan di leher. Lanjut, adegan ke-6. Karena korban masih tetap dalam posisi duduk di kursi plastik itu, tersangka kembali mengayunkan parang panjang tersebut dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Sekuat tenaganya ke arah leher korban dan kembali mengenai leher depan korban hingga menyebabkan luka berdarah. Artinya ada 2 kali bacokan pada tempat yang sama. Taruh 1 i. kali bacokan lagi. Taruh i. Taruh i. Adegan ke-7. Korban tersungkur dan terlungkup ke arah depan dan jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap. Adegan yang dikomunikasikan adalah ketika korban masih jatuh dalam posisi jatuh. Bantu. Doh. Posisi balik. Gini, berarti gini bang, posisinya kan? Lungkup. Anak ke sana, kepala ke sana, kaki sini. Oke, Bang. Atau itu dipasang dulu.
Pasang dulu. Badannya pasang dulu, karena nanti dia akan mikul badan. Pasang ya. Mereng dulu. Dari mereng dulu. Dari mereng. Jangan lindungi, kasih hidungnya, kasih hidung. Kasih hidungnya dilindungi. Adegan 8, tersangka memegang rambut korban dengan tangan kirinya. Sedangkan parang panjang yang ada di tangan kanannya itu tersangka sembunyikan di tengkuk belakang korban sampai ke leher depan hingga kepala korban terlepas. Adegan 11, tersangka kembali ke dapur dan dengan tangan kanannya memegang kaki kanan korban serta menyeret tubuh korban hingga ke ruang tengah dan meninggalkan tubuh korban di ruang tengah itu. Artinya kepala masih tinggal. Adegan yang didokumentasikan adalah ketika tangan kanan tersangka memegang kaki kanan korban dan menyeret tubuh korban. Kita izin dokumentasinya di ruang tengah. Jadi mari pegang kaki kanan begitu kah posisi nyeretnya. Saya ulangi, tersangka kembali ke dapur dan dengan tangan kanannya memegang kaki kanan korban serta menyeret tubuh korban hingga ke ruang tengah dan meninggalkan tubuh korban di ruang tengah itu. Izin Pak Kamit, tanya sebentar ya. Bang, pas abang habis ayunkan barang tuh, bapak abang ada bilang-bilang enggak, ada ngomong ampun gitu enggak? Enggak ada ya? Bunuh jak langsung itu ya? Adegan 12, tersangka kembali lagi ke dapur dan mengambil kepala korban dan menjinjing kepala korban dengan tangan kirinya serta meletakkan kepala korban di ruang tengah juga. Kembali lagi ke dapur. Ruang tengah, ruang tengah. Saya ulangi, tersangka kembali lagi ke dapur dan mengambil kepala korban dan menjinjing kepala korban dengan tangan kirinya serta meletakkan kepala korban. Ketika tersangka memikul badan korban di bahu kanan, kemudian tangan kiri menggendong kepala korban, langsung dipikul menghadap ke atas. Ulangnya adegan 14, dengan membawa tubuh dan kepala korban, tersangka berjalan kaki melewati gang dan perumahan penduduk menuju ke pemakaman muslim di kampung tersebut. Adegan 14.